Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Proyek Kelompok 7 akan membahas tentang identifikasi pencatatan inventory PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Kelompok kami terdiri dari Chandra Ardiansyah, Diah Wahyu Fatmawati, dan Eneng Indri Noviani Nur Cahya. Profil perusahaan PT Wilmar didirikan pada tahun 1968 sebagai PT Cahaya Kalbar, diakuisisi oleh Wilmar International Limited pada tahun 2007, rebranding menjadi PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Pada tahun 2007, Wilmar International Limited, salah satu perusahaan agribisnis terbesar di Asia, mengakuisisi saham mayoritas PT Cahaya Kalbar. Setelah akuisisi, nama perusahaan tersebut diubah menjadi PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Profil perusahaan terdiri dari visi misi perusahaan, produk perusahaan, dan target konsumen PT Wilmar. Visi dari perusahaan PT Wilmar yaitu menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri minyak nabati dan minyak nabati spesialitas. Untuk misi PT Wilmar yaitu menghasilkan produk bermutu tinggi, memberikan layanan terbaik, meningkatkan kompetensi karyawan, dan pertumbuhan usaha berkelanjutan. Produk perusahaan dari PT Wilmar terdiri dari minyak kelapa sawit, minyak kedelai, lemak nabati, produk turunan atau oleokimia, dan biodiesel. Lalu merek terkenal dari PT Wilmar tersebut ada Sania, Fortune, Sofia, dan SIP. Target konsumen dari PT Wilmar yaitu rumah tangga dengan produk minyak goreng untuk memasak sehari-hari, bisnis kuliner seperti restoran atau catering, dan industri makanan yaitu bahan baku untuk produk makanan tersebut. Lalu kita masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan yang kita berikan ada di 2 tahun. Ya, tahun pertama yaitu di tahun 2021 dan yang tahun kedua yaitu 2022. Perbedaan laporan keuangan ini ada yang pertama pada barang jadi. Barang jadi di tahun 2021 yaitu sebesar 279.486.180 rupiah. Sedangkan di tahun 2022 barang jadi sebesar 230.111.616.995 rupiah. Lalu selanjutnya ada di bahan baku. Bahan baku di tahun 2021 sebesar 125.132.545.839 rupiah. Lalu di tahun 2022 bahan baku yaitu sebesar 102.986.983.557 rupiah. Lalu ada di bahan pembantu dan suku cadang di tahun 2021 yaitu sebesar 24.239.446.099 rupiah. Lalu bahan pembantu dan suku cadang di tahun 2022 yaitu sebesar 34.995.998.367 rupiah. Lalu yang terakhir ada di total persediaan. Total persediaan di 2021 yaitu sebesar 421.561.478.118 rupiah. Lalu total persediaan di 2022 yaitu sebesar 364.598.919 rupiah. Kita masuk ke identifikasi dan pembahasan. Yang pertama ada identifikasi inventory, yang kedua ada metode pencatatan inventory, yang ketiga ada dampak terhadap laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Identifikasi inventory atau persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk
dijual dalam operasi bisnis normal atau untuk diproses lebih lanjut sebelum dijual. Persediaan mencakup barang jadi, bahan baku, dan bahan pembantu serta suku cadang. Yang pertama, ada barang jadi, yaitu produk yang telah selesai diproduksi dan siap dijual. Yang kedua, ada bahan baku, yaitu material utama yang digunakan dalam produksi barang jadi. Dan yang terakhir, ada bahan pembantu dan suku cadang, yaitu adalah material tambahan dan suku cadang yang digunakan dalam proses produksi. Lalu kita masuk ke metode pencatatan inventory. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk menggunakan metode rata-rata tertimbang atau yang biasa kita sebut weighted average method untuk pencatatan inventory. Metode ini menghitung biaya persediaan berdasarkan rata-rata tertimbang dari biaya persediaan yang ada dan baru dibeli atau diproduksi. Setiap kali persediaan baru dibeli atau diproduksi, biaya rata-rata baru dihitung dan digunakan untuk menilai persediaan yang dijual dan persediaan yang tersisa. Persediaan diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang atau yang kita biasa sebut weighted average method. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Perusahaan menetapkan penyisihan untuk penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penelahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan. Dampak terhadap laporan laba rugi. Metode pencatatan inventory yang dipilih perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap laporan laba rugi, terutama pada harga pokok penjualan atau yang disebut HPP, dan laba kotor. Dampak metode rata-rata tertimbang, weighted average method, yaitu harga pokok penjualan atau HPP dengan metode rata-rata tertimbang. HPP mencerminkan biaya rata-rata dari semua persediaan yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Ini berarti bahwa HPP cenderung lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi harga pembelian bahan baku yang signifikan. Lalu, jika harga bahan baku naik, HPP akan meningkat secara bertahap karena biaya rata-rata meningkat. Sebaliknya, jika harga bahan baku turun, HPP juga akan menurun secara bertahap. Laba kotor. A. Stabilitas HPP berarti laba kotor atau penjualan dikurangin HPP juga lebih stabil. Ini memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam hal perencanaan dan analisis keuangan karena meminimalkan variabilitas yang disebabkan oleh fluktuasi harga persediaan. B. Selama periode inflasi, metode rata-rata tertimbang, weighted average method, biasanya menghasilkan HPP yang lebih rendah dibandingkan dengan LIFO, yang meningkatkan laba kotor dan laba bersih. Namun, dalam periode deflasi, efek sebaliknya dapat terjadi. Selanjutnya, laporan laba rugi. Penggunaan metode rata-rata tertimbang juga mempengaruhi berbagai elemen dalam laporan laba rugi. Misalnya, biaya HPP yang lebih stabil berarti pendapatan operasional dan laba bersih lebih mudah diprediksi, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Penilaian persediaan di neraca. Metode rata-rata tertimbang mencerminkan nilai persediaan yang lebih realistis di neraca, karena nilai persediaan diukur dengan biaya rata-rata yang lebih dekat dengan harga pasar saat ini. Ini memberikan estimasi yang lebih akurat mengenai aset persediaan perusahaan. Pembahasan terakhir adalah kesimpulan. Penggunaan metode rata-rata tertimbang atau weighted average method oleh PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk untuk pencatatan inventory memberikan sejumlah keuntungan yang signifikan. Metode ini tidak hanya menstabilkan harga pokok penjualan atau HPP dan laba kotor, tetapi juga membantu dalam penilaian persediaan yang lebih realistis di neraca, serta memfasilitasi perencanaan strategis dan pengendalian biaya yang lebih baik. Dengan demikian,
Ini berkontribusi pada kesehatan keuangan jangka panjang perusahaan dan mendukung keputusan manajemen yang lebih baik. Kami dari kelompok 7 untuk tugas proyek AKM 1, saya Chandra Ardiansa, Saya Diah Wahyu Fatmawati. Neng Indri Noviani Nur Cahya. Kami mengucapkan terima kasih.